Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan ya latihan meditasi sambil kita mau nyambung. Besok kan Bapak Ibu akan merenungkan bagaimana penderitaan dari samsara ya. Jadi bagaimana membangkitkan aspirasi. Nah, jadi pada hari ini ketika bermeditasi ya aspirasi yang sama Bante akan kasih tahu kepada Bapak Ibu sehingga nanti Anda bisa kembangkan di dalam meditasi Anda ya. Jadi meditasi kita pada dasarnya kita masih menggunakan 4 objek yang kemarin. Intinya tetap cinta kasih kepada diri kita sendiri, kepada orang yang kita kasihi, kepada musuh-musuh kita, orang-orang yang sudah bikin Anda sakit hati dan seterusnya. Dan berikutnya adalah kepada mereka-mereka yang netral, yang sedang menderita. Nah, jadi 4 tipe ini yang kita akan kembangkan di dalam meditasi Anda Bapak Ibu ya. Ya, setelah Anda mengembangkan cinta kasih kepada mereka, yang kita perlu kembangkan adalah semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran, dan semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Ya, ini ketika Bapak Ibu merenungkan yang poin pertama ya, kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu mulai merenungkan kepada orang-orang yang Anda kasihi, kita tinggal ganti namanya. Tinggal ganti namanya, nama orang yang kita kasihi, misalnya namanya Bob ya. Semoga Bob berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga Bob dapat mempertahankan kebahagiaan sendiri. Nah, sambil bayangkan wajah dari Pak Bob ya. Nah, selanjutnya kepada orang-orang yang Anda lagi kesel ya, yang Anda lagi kesel sama siapa? Musuh-musuh Anda, orang-orang yang pernah mengecewakan kita ya. Sambil Anda bayangkan wajahnya juga kita kembangkan. Semoga misalnya semoga si Evan berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga Evan dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Ya, jadi ini adalah yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Orang yang kita kasihi dan orang yang kita benci. Nah, berikutnya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu bisa benar-benar merenungkan mengenai Aditana Parami. Yang poin keempat adalah kepada orang-orang yang netral. Kita renungkan bagaimana orang-orang yang netral ini juga pengen berbahagia. Ya, walaupun kita ketemu mereka di pasar, ya, di mall, walaupun pakai masker, di bus, di kereta dan seterusnya, tetapi kita bisa kembangkan semoga dia atau semoga mereka berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran, dan semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Ya, jadi dari cara 4 inilah kita mengembangkan cinta kasih yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena cinta kasih atau yang kita bilang compassion adalah hal yang mutlak bagi Anda yang ingin mencapai kesucian. Tanpa cinta kasih, Anda nggak bakalan sampai kesucian. Jadi kalau dibilang Buddha itu adalah apa? Buddha adalah wisdom and compassion. Adalah panya dan metta ya yang dipunya oleh seorang Buddha.
Nah, oleh karena itu hari ini kita coba latihan bagaimana kita mengembangkan meta kita, ya. Bagaimana kita mengembangkan meta kita. Ya, baik, sekarang Bapak Ibu silakan membetulkan posisi duduk Anda. Kemudian setelah posisi duduk Anda sudah beres, sudah baik, Anda perhatikan posisi duduk kita, ada 7 posisi duduk, yaitu dari posisi kepala, posisi mata, matanya harus ditutup. Kalau misalnya ngantuk, mata boleh dibuka. Kemudian rahang kita bisa tutup. Ya, tutupnya nggak usah digigit kencang, tapi santai. Selanjutnya adalah lidah bisa ditaruh di atas langit-langit. Tangan, ya Anda boleh tutup seperti ini ya. Anda bisa lihat posisi Bante. Nah, Anda bisa seperti ini. Boleh juga seperti ini ya, di pangku begini. Kaki, Anda boleh duduk bersila seperti lotus. Atau Anda juga bisa duduk seperti posisi Myanmar ya. Kaki kiri di belakang, kaki kanan di depan. Boleh juga half lotus atau setengah lotus, kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Ya. Nah, setelah kita benarkan posisi kita, selanjutnya kita mulai merenung sebelum kita bermeditasi. Kenapa kita harus bermeditasi? Kenapa kita harus mengisi hidup kita dengan kebajikan? Ya. Karena dengan dasar yang baik inilah Bapak Ibu akan memiliki kekuatan yang penuh, yang semangat untuk melaksanakan meditasi. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita merenungkan bahwa pada hari ini kita semua yang ada di sini, apakah yang ada di Cetia, yang ada di wihara, yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, kita adalah sama-sama makhluk yang sedang menderita. Kita sedang menderita sebagai manusia, kita menderita karena 7 hal. Karena kelahiran kita makanya kita menderita. Karena pertumbuhan kita menjadi sakit. Karena pertumbuhan kita akan menjadi tua. Dan karena akhir dari pertumbuhan kita akan meninggal. Setiap ada kelahiran, maka kita akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itulah, Buddha mengatakan, inilah dukkha. Untuk membebaskan diri kita dari dukkha, kita memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita. Tetapi yang harus kita sadari, teman-teman Anda juga ingin bahagia. Oleh karena itu, dalam hubungan antar manusia, terbentuklah penderitaan kedua, yaitu penderitaan ketika bertemu dengan yang kita benci. Kita akan menderita. Penderitaan yang kedua ketika kita berpisah dengan orang yang kita sayangi. Kita juga akan menderita. Dan yang ketiga, penderitaan karena keinginan kita tidak tercapai. Kita juga akan menderita. Ini adalah penderitaan kita sebagai manusia. Selain manusia, sudah pasti makhluk yang lain juga mengalami penderitaan. Mereka-mereka yang saat ini, detik ini, ada di alam neraka, yang merasakan siksaan dari panas dan api neraka yang begitu panas diakibatkan karena karma-karma buruk mereka di masa lampau. Saat ini mereka juga menderita.
Tapi mereka tidak mempunyai pilihan karena mereka harus menderita di sana dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Penderitaan juga bagi mereka-mereka yang lahir di alam peta, di mana di alam peta mereka memiliki keinginan yang tak terbatas, namun mereka tidak dapat menikmatinya, sehingga inilah yang menyebabkan penderitaan di alam peta. Di alam hewan, mereka mengalami ketakutan, kegelisahan, takut anaknya dipotong, takut mamanya dipotong, takut mengalami kematian, takut akan dimangsa oleh yang lain, melakukan hal-hal yang salah berulang kali. Itulah yang menyebabkan mereka menderita di alam hewan. Di alam asura, mereka menderita karena iri hati, dengki, ya, tidak bisa melihat orang lain, makhluk lain berbahagia. Mereka senantiasa iri dan dengki, sehingga hidup mereka penuh dengan panas. Panas dalam batin mereka karena mereka iri dan dengki. Inilah penderitaan di alam asura. Di alam dewa, mereka sangat menikmati kebahagiaan surgawi, namun ketika mereka akan meninggal, dia akan merasa menderita yang sangat-sangat luar biasa. Ya, karena di alam inilah tidak ada yang bisa menolong Anda selain diri Anda sendiri. Karena seluruh 6 alam ini kita bilang adalah alam samsara. Tidak ada yang bisa membebaskan kita semua kecuali Buddha Dhamma dan praktek Dhamma ini yang saat ini yang kita bisa lakukan untuk membebaskan diri kita sendiri. Namun permasalahannya, makhluk-makhluk yang tadi di 6 alam samsara ini pernah memiliki kaitan karma dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang pernah kita cintai. Mereka adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang pernah mengasihi kita di seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin latihan, semoga hanya saya yang mencapai kesucian. Boleh. Tetapi bagi Anda yang mengingat kebaikan mereka, kita juga seharusnya berpikir bahwa kalau saya mencapai kesucian sendiri, makhluk yang lain belum suci, mereka masih mengalami penderitaan di alam samsara ini. Nah, oleh karena itu, Anda bisa kembangkan motivasi ini di dalam bermeditasi. Ya, dalam bermeditasi ini Anda bisa kembangkan motivasi yang mana yang Anda mau untuk Anda lakukan kebaikan ini. Setelah Anda memilih menentukan motivasi atau aditana, nah selanjutnya kita akan mulai meditasi kita. Yang pertama-tama adalah memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi kita pancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran, dan semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Anda bisa mengulangi kata-kata ini. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak hafal, Anda bisa lihat di buku Parita halaman 58. Meditasi cinta kasih
Sesi pertama kita mulai untuk beberapa saat ke depan.
Sambil kita menyadari kebahagiaan diri kita sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sesi kedua ini Anda membayangkan orang-orang yang Anda cintai, mereka-mereka yang menjadi kalyanamita Anda. Kemudian sambil membayangkan wajah mereka, di dalam batin kita menyebutkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sekali lagi, pada sesi kedua ini, Bapak Ibu membayangkan orang-orang yang Anda kasihi, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda, sambil membayangkan wajah mereka. Anda bisa menyebutkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua.
sambil menjaga kesadaran Anda. Pada saat ini kita memasuki sesi yang ketiga. Kita membayangkan orang-orang yang kita benci, yang mungkin juga memusuhi Anda, yang pernah menyakiti Anda, dan seterusnya. Sambil membayangkan wajah mereka, kita mengucapkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Jadi saat ini kita masuk pada sesi ketiga. Kita membayangkan musuh-musuh kita, orang-orang yang pernah menyakiti Anda, mereka-mereka yang pernah mengecewakan Anda. Sambil membayangkan wajahnya, kita memancarkan cinta kasih dengan menyebutkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan sesi meditasi ketiga untuk musuh-musuh kita.
Selanjutnya, kita akan membayangkan orang-orang yang tidak kita kenal, yang kita ketemu di pasar, mall, dan tempat-tempat umum lainnya. Bisa juga mereka-mereka yang sedang menderita karena mengalami siksaan, pembunuhan, sakit, para dokter yang sedang mengobati pasien COVID, dan seterusnya. Sambil membayangkan mereka, dalam batin kita mengembangkan, semoga mereka berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi terakhir untuk beberapa saat ke depan. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian,
bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu.